Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke surat At-Tahrim. Ada 12 ayat dan surat ini termasuk ayat Madaniyah. Untuk membuka At-Tahrim ini, saya akan menceritakan suatu proses. Dua buah cerita yang terjadi dalam lingkungan keluarga Nabi. Nabi punya 9 orang istri dan 1 orang hamba sahaya yang bernama Maria Kiptia. Dari Maria ini Nabi mendapat seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim, yang kemudian akan diceritakan bahwa Ibrahim itu meninggal di masa kecilnya, masih baby 1,5 tahun atau berapa umurnya, di pangkuan Rasulullah SAW. Ketika dia meninggal, terjadi gerhana, sehingga kita membahasnya di ayat yang lain tentang kejadian gerhana ini. Oke. Nabi berpoligami, istrinya 9. Poligami adalah level tertinggi dari suatu pernikahan. Karena apa? Karena banyak tantangannya di dalamnya. Cerita ini menggambarkan betapa poligami itu tidak mudah. Jadi cerita pertama yang saya mau sampaikan adalah ketika ada persaingan di antara istri-istrinya. Jadi ada 2 kubu. Yang pertama adalah kubu Zainab, kemudian kedua adalah kubu Aisyah dan Hafsyah. Aisyah dan Hafsyah ini lebih rapat dibanding istri-istri yang lain karena mereka seperti ayahnya mereka sudah bersahabat sejak lama. Aisyah itu anak Abu Bakar, Hafsyah itu anak Umar bin Khattab. Nah, suatu ketika Nabi minum madu di rumah Zainab. Nah, kemudian Hafsyah dan Aisyah merundingkan sesuatu untuk memenangkan kompetisi antara istri ini. Nanti kita bilang sama Nabi bahwa dari mulutnya itu keluar bau maghafir. Maghafir itu sesuatu yang sangat unik di Arab, tapi kalau dibuat persamaannya mungkin seperti bau pete atau jering atau jengkol. Kalau orang makan pete biasanya mulutnya bau kan? Itu dia. Nanti kita bilang ketika dia pulang dari rumah Zainab, kenapa mulutmu tuh bau loh? Bau maghafir, bau pete. Seperti itu. Nah, ketika hal itu terjadi di rumah Hafsyah, ketika datang giliran Hafsyah, Rasulullah SAW datang ke rumah Hafsyah. Hafsyah bilang seperti apa yang dia sudah strategikan bersama Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, enggak maghafir. Aku tadi di sana di rumah Zainab minum madu. Akhirnya Rasulullah SAW ditekan terus sampai akhirnya Rasulullah SAW berkata, baik, iya, oke. Seperti suami-suami pada umumnya ketika ditekan oleh istri akhirnya menyerah dan berkata, aku mengharamkan minum madu di rumah Zainab. Aku nggak akan minum madu lagi. Ini haram buatku. Inilah nanti yang akan dibahas di ayat-ayat awal surat At-Tahrim tentang mengharamkan yang dihalalkan. Cerita kedua. Karena ulama berbeda pendapat mana di antara cerita pertama dan cerita kedua ini yang lebih dekat kepada sebab turunnya ayat ini. Cerita kedua.
Rasulullah SAW punya hamba sahaya bernama Maria Kiptia yang merupakan hadiah dari Raja Mesir. Maria ini cantik, seperti kebanyakan istri Rasulullah SAW yang lain. Istri Rasulullah cantik-cantik. Nah, secara hukum Islam, lelaki boleh bermesraan dengan wanita. Yang pertama, kalau mereka ada hubungan pernikahan suami dan istri, dan mereka punya hubungan antara hamba sahaya dan tuannya. Karena audiensnya ada anak-anak, saya coba tone down cerita ini. Apa yang terjadi? Suatu saat ini giliran Hafsyah. Hafsyah ada keperluan di luar, sehingga dia pergi dari rumahnya. Dan Nabi memanggil Maria untuk menemaninya bermesraan di rumah Hafsyah. Ketika Hafsyah datang, ketika Hafsyah mendapati Nabi sedang berdua dengan Maria, Hafsyah marah. Dan Hafsyah dalam kemarahannya itu tahu sendiri kan kalau punya suami tertangkap basah. Dalam usaha untuk mendapatkan hati istrinya kembali, Nabi mengatakan, baik, aku mengharamkan Maria atasku. Aku mengharamkan bermesraan antara budak dengan tuannya. Itu kenapa Allah menegur Nabi. Kenapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan? Dengan sumpah. Kita mulai. Setelah tahu cerita dua itu, kita mulai ceritanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma akhallallahu laka. Kenapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan? Ini teguran dari Allah yang lembut kepada Nabi, karena Allah tahu Nabi melakukan itu atas desakan istrinya untuk mengambil hati istrinya. Dari mana kita tahu? Karena diterangkan di firman Allah berikutnya. Tabtaghi, kamu mencari maradata, keridhaan azwajik, istri-istri kamu. Jadi kamu bukan melakukannya dengan diri kamu sendiri, tapi untuk mencari keridhaan istri-istri kamu. Semua suami sayang dengan istrinya. Semua suami pengen istrinya kalau marah itu nggak marah lagi. Nah, terkadang usaha mereka masuk ke dalam zona-zona yang dibatasi oleh aturan Islam. Tapi ini teguran yang lembut, karena begitu selesai teguran ini Allah terus berkata, Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah sudah maafkan dosa-dosamu ya Nabi. Faham sampai sini? Kemudian diterangkan bahwa untuk merebut hati istrinya, Nabi bersumpah. Bersumpah seperti case yang pertama, saya haramkan madu. Karena istriku dia nggak suka bau maghfir yang keluar dari madu itu, bau petek yang keluar dari madu itu. Cerita yang kedua, saya bersumpah untuk mengharamkan Maria atasku. Saya bersumpah untuk mengharamkan hubungan mesra antara hamba sahaya dengan tuannya. Nah, di sini Allah terus berfirman, Qad, sesungguhnya faradha, mewajibkan Allah
lakum kepada kalian takhillata aimanikum, pembebasan sumpah-sumpah kalian. Jadi sumpah itu Allah wajibkan untuk dibatalkan. Bolehkah kita membatalkan sumpah? Boleh sekiranya kita melihat bahwa pembatalan ini membawa kebaikan yang lebih, walaupun kita harus membayar kafaratnya, dendanya. Paham sampai sini? Jadi denda pembatalan sumpah adalah yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Pilihan kedua, memerdekakan budak. Nah, kalau orang tidak bisa melakukan dua ini, memberi makan 10 orang fakir miskin atau memerdekakan budak, baru dia diminta untuk berpuasa 3 hari. Karena Allah tahu bahwa memberi makan 10 orang miskin, kemudian memberikan budak itu adalah itu perlu kemampuan finansial yang baik, dan tidak semua orang mampu, tidak semua orang kaya. Makanya Allah beri alternatif, kalau dua-dua itu nggak mampu, puasa 3 hari. Jangan terus puasa, karena 1-2 ini harus dilihat mampu atau tidak dulu. Wallahu maulakum, dan Allah pelindung kalian. Wahwal alimul hakim, dan dia maha mengetahui, maha bijaksana. Allah maha mengetahui semuanya. Allah punya kebijaksanaan yang tinggi, dan Allah juga pelindung kalian. Allah tahu mana yang baik buat long run, buat masa depan, dan mana yang tidak baik. Di sini Allah menjelaskan tentang kewajiban yang Allah berikan kepada Rasulnya untuk membatalkan sumpahnya, untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Baik, itu dulu At-Tahrim 1-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.